Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Senang sekali jumpa kembali bersama kami di sajian talk show spesial bersama dengan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Dan seperti biasa di hari Sabtu kembali hadir dia menemani pendengar radio Purnama Sidi bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Dan spesial edisi kali ini dia bersama dengan Bu Uun. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Dia. Oke, Masya Allah senang sekali Ibu bisa bersama dengan Bu Uun. Alhamdulillah. Di radio Purnama Sidi Wonosobo Ibu ya. Sebelumnya kami sampaikan selamat datang Ibu di radio Purnama Sidi. Terima kasih Mbak Dia. Oke, sepertinya baru pertama ini ya Bu ya. Iya, ketemu Mbak Dia. Kalau waktu on air di studio kita sudah sering ya Bu ya. Iya, ketemu Mas Boim, Pak Amir ya. Iya. Masya Allah, baik Ibu ya. Pada kesempatan sore hari ini pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, kita masih bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Dan kita spesial bersama dengan Bu Nurul Fatimah STHI atau biasa kita sapa dengan nama Bu Uun. Iya, betul Mbak Dia. Bagaimana kabarnya Ibu di hari Alhamdulillah ini? Luar biasa Mbak. Ya. Sehat selalu Ibu ya. Alhamdulillah ya. Nih, kelihatan ceria sekali Ibu ya. Harus meskipun Mbak. kita berpuasa ini. Iya. Ya, pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang mengenai tema kita yang sangat menarik ya. Bersama dengan Dea, pendengar radio Purnama Sidi juga bisa mendengarkan acara kami via streaming di www.jogjastreamers.com. Bagi Anda yang mau tanya-tanya dan ada pertanyaan silakan bisa mengirimkan pesan di 082114149287. Baik Bu Uun, langsung aja kita bincang-bincang pada sore hari ini Ibu ya. Oke Mbak Dia, siap. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas terkait dengan tema apa ini Bu? Kemarin itu saya sempat berpikir apa ya kira-kira yang tema lebih menarik nih karena kita sedang melakukan sebuah proses yang luar biasa nih Mbak di bulan Ramadan ini. Maka saya sore hari ini mengambil tema tentang menikmati proses yang sedang kita lakukan ini. Baik, Masya Allah nih Bu. Temanya juga ini asik sekali nih sebenarnya ya. Menikmati proses itu bukan sesuatu hal yang mudah Ibu ya. Betul Mbak. Iya. Kadang dia sendiri juga pengennya buru-buru gitu Bu. Oke, Ibu kami persilakan kepada Bu Uun ya, mungkin bisa menyapa pendengar radio Purnama Sidi terlebih dahulu. Barangkali ada yang baru aja kenal Ibu ya. Oke Mbak Dia. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnama Sidi yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan nama saya seperti yang tadi sudah Mbak Dea sampaikan, yaitu Ibu Nurul Fatimah. Tapi biasanya panggilan viralnya gitu ya Mbak Dea ya. Ya, Bu Uun gitu biar lebih mudah diingat. Saya mewakili dari Majelis Tablik pimpinan daerah Aisyah Wonosobo, khususnya di divisi Mubalighat. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa membersamai sahabat Purnama Sidi di kajian rutin ya Mbak Dea ya, setiap Sabtu jam 4 begitu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ingin sharing nih sahabat tentang bagaimana sih kita itu bisa menikmati proses yang ada di depan mata kita supaya seperti yang tadi Mbak Dia sampaikan gak buru-buru gitu ya Mbak ya, biar nikmat, benar-benar nikmat begitu ya. Ada salah satu ayat yang jadi andalan saya nih Mbak. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Saya biasanya Mbak Dia kalau sharing nih baik itu sama wali murid, karena alhamdulillah saya ini sebagai pendidik ngomong anak-anak nih Mbak, saya Mbak di MI Muhammadiyah Kertek
ya Oke. Mbak ya. Jadi biasanya ketika sharing dengan wali murid atau sharing dengan anak-anak ataupun dengan teman-teman, saya awali dengan ayat ini. Baik. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi semoga ketika kita sharing itu Allah memberikan kita rasa ketenangan, sakinah begitu Oke. Mbak. Dengan tenang apa? Ya tenang ketika kita menjalani proses ini salah satunya baik. begitu ya. Seperti yang kita ketahui bersama, betapa indahnya ketika Mbak Dea mungkin melihat seekor kupu-kupu. Oke. Ya Mbak ya. Padahal proses menjadi kupu-kupu itu sebelumnya jadi apa Mbak? Jadi ulat. Jadi ulat. Apa yang terjadi ketika ada seekor ulat yang lewat di depan iya. mata kita? Geli ya, Bu, ya? Geli. Bahkan mungkin ada yang pengen segera membuangnya begitu aja ya Mbak. Tapi ternyata Masya Allah Mbak, setelah jadi ulat yang tidak diinginkan, bahkan mungkin tidak dirindukan ya Mbak ya. Geli-geli gimana gitu ya, Iya Bu? kan, geli gitu ya. Ternyata setelah kemudian proses-prosesnya itu dia nantinya berujung menjadi seekor kupu-kupu yang luar biasa. Cantik Iya, ya. yang cantik. Dan ternyata ada fase setelah dia ketika dia menjadi ulat berubah menjadi kepompong. Lah, disinilah Mbak, kita ini di bulan Ramadan ini khususnya, kita itu sedang belajar menjadi berada di fase kita menjadi kepompong tadi Mbak. Oke. Untuk menahan hawa nafsu, untuk belajar menghindari dosa-dosa. Ya Allah, ketika 11 bulan lamanya menanti bulan Ramadan Mbak, kadang kita itu menganggap diri kita itu aman-aman aja nih, Oke. ya kan? Jadi akan lebih mudah melakukan dosa-dosa ketika di bulan selain bulan Ramadan. Iya, maka ketika di bulan Ramadan ini Allah memberikan kita kesempatan 1 bulan untuk menjadi kepompong, maka mari kita menikmati proses ini dengan sungguh-sungguh, Mbak. Oke, Ya, baik. supaya nanti kita ketika lahir, ketika di bulan Syawal bisa menjadi kupu-kupu yang indah yang selalu di hati dan dinanti Oke, oleh siapa Masya saja. Allah, baik. Begitu Mbak Dea ya. Ya, dari kepompong kemudian jadi ulat gitu Dari ya, Bu, ulat ya? dulu ya Mbak ya, dari ulat, dulu. kepompong baru kupu-kupu Oke, ya. Masya Allah ya Bu ya. Iya. Dan tentunya itu kan proses yang panjang Ibu ya. Betul Mbak, Oke. iya. Ya nih kalau dari Bu Uun itu sendiri Bu ya, kira-kira bagaimana sih Bu ini biar kita tuh bisa menikmati proses ini itu sendiri Bu? Ya, kalau pengalaman saya pribadi nih ya Mbak ya, apalagi namanya perempuan tadi seperti yang Mbak Dea sampaikan, pengennya itu melakukan segala sesuatunya tuh buru-buru, biar semuanya segera Beres. selesai gitu ya Mbak ya. Akhirnya saya belajar Mbak, pasti ketika banyak hal yang ada di depan mata kita yang ingin kita selesaikan, ujung-ujungnya pasti akan ada yang salah satu kita korbankan. Oke. Betul nggak Mbak Dea? Betul. Nah, maka bagaimana caranya kalau saya biasanya untuk menikmati proses-proses itu ataupun untuk menyelesaikan satu program yang memang beberapa program yang memang harus kita selesaikan, saya tulis Mbak. Oke. Ya, jadi apa saja sih yang harus saya lakukan supaya maksimal meskipun memang tidak mungkin kemudian kita itu mendapatkannya semuanya secara maksimal. Oke. Tapi minimal rule-rule tadi sudah kita lakukan hingga kita tidak kemerungsung. Oke. Begitu. Beda ketika kemudian hanya kita pikirkan karena ternyata tangdimul astagfirullah, saya lupa. Intinya ketika kita itu mau melakukan sesuatu kemudian kita program dulu, kita siapkan dulu, itu sudah membantu kita separuh waktu. Oke. Berbeda dengan ketika kita mau melakukan sesuatu tanpa progres, tanpa rencana, itu akan lebih ambiar lagi gitu Mbak. oke. Nah gitu Mbak Dea. Wah, ini menghematnya lumayan juga ya Bu, separuh waktu ya. Iya Mbak. Oke. Dan tentunya di bulan suci Ramadan ini merupakan sebuah proses penting ya Bu ya bagi kita ya. Luar biasa Mbak ya, alhamdulillah nih Mbak ya, kita oleh Allah diberi waktu yang sangat istimewa, bulan yang spesial begitu ya Mbak ya, maka alangkah ruginya ketika kita tidak menyambutnya dari jauh-jauh hari bahkan ya Mbak, karena para ulama itu ternyata ketika selesainya bulan Ramadan, beliau berdoa 6 bulan berikutnya supaya ibadah beliau itu diterima oleh Allah selama bulan Ramadan.
Coba Mbak bayangkan kita, waduh, nih kadang pol PD nih ya Mbak Dia. Betul. Wah, ibadah saya pasti diterima. Ya Allah, ulama saja loh Mbak. Setelah selesai bulan Ramadan berdoanya agar ibadah beliau-beliau itu diterima 6 bulan. Kemudian 6 bulan berikutnya ternyata beliau-beliau berdoa supaya beliau dipertemukan kembali kepada bulan Ramadan tahun berikutnya. Masya Allah tuh Mbak. Artinya lagi-lagi ini kita butuh kesiapan Mbak, ya kan, untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. 6 bulan sudah kita rencanakan seperti apa. Nah, makanya kan kemarin ketika di bulan Rajab Sya'ban kita banyak berdoa nih. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah. Mungkin dari doa-doa itu yang telah kita panjatkan kemarin-kemarin kita dipertemukan di bulan Ramadan 1445 ini Mbak Dea. Masya Allah ya Bu ya. Dan tentunya sebagai kita ya Bu, orang muslim kayak gitu kan ya Bu, melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini memang kadang tidak mudah Ibu ya. Jadi kalau tadi di kesempatan lalu kita sempat bincang juga bersama dengan Bu Ervika bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita harus mulai ancang-ancang gitu ya Bu ya, dari bulan-bulan lalu sebelumnya dan juga sekarang kita juga harus menikmati proses di bulan suci Ramadan. Nah mungkin dari Bu Uun nih Bu, ada nggak sih Bu tips bagaimana sih Bu kita bisa menikmati proses di bulan suci Ramadan ini Bu? Ya, yang pertama Mbak, seperti yang saya katakan tadi ya Mbak ya, saya tuh lebih suka ketika kita mau melakukan sesuatu itu kita sudah punya rondonnya, apa saja yang harus kita lakukan. Kalau saya biasanya harus punya progres yang memang alhamdulillah sudah biasa kita lakukan di bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Kemudian dari progres-progres ini harus meningkat nih. Jangan sampai menurun, jangan sampai stuck apalagi menurun. Naudzubillah, rugi ya Mbak ya. Maka kita untuk menjadi manusia, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita harus menghadapi bulan Ramadan pada tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dari Ramadan tahun kemarin. Itu. Kemudian yang kedua Mbak, apalagi sekarang zamannya anak-anak ya Mbak ya, khususnya yang apalagi saya karena ngomong anak-anak MI tadi ya Mbak ya, tidak akan pernah lepas dengan yang namanya gadget. Begitu ya. Jadi boleh nggak sih anak-anak di bulan Ramadan itu main gadget? Silahkan. Tapi yang terpenting adalah pantauan dari orang tua. Apalagi Mbak biasanya nih mungkin seperti juga Ustazah Ervika ya, Ustazah Ervika kan juga di dunia pendidikan ya, anak-anak SMA gitu ya Mbak ya. Ternyata pendidikan itu akan pincang ketika keluarga itu hanya menyerahkan 100% pendidikan putra-putrinya kepada sekolah. Ketika di rumah tanpa pantauan, kemudian nuwun sewu orang tuanya jor klowor, nggak akan pernah bisa berhasil Mbak Dea. Itu akan kemudian insya Allah pendidikan ini akan berhasil ketika sekolah dan pendidikan di rumah itu balance Mbak. Ya, jadi gitu. Peran yang di rumah Bapak Ibu guru juga termasuk ya Bu ya, baik Mbak. Itu orang tua ataupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Betul sekali, iya. Bu. Nih ya Bu, terkait dengan menikmati proses ini Bu ya. Jadi sering sekali ya Bu ya, tadi dia juga udah sempat singgung Bu bahwa kita itu sering sekali jadi manusia tuh pinginnya tuh cepet beres. Kemudian juga kita tuh kadang ini Bu merasa bahwasanya wah prosesnya lama banget kayak gitu ya Bu ya. Nah mungkin untuk ini Bu, untuk menyemangati kita bersama ya Bu ya, mungkin ada dong tips dari Bu Uun ya, bagaimana sih Bu biar kita tuh bisa menjalani proses ini tuh dengan maksimal, tentunya dengan perasaan yang bahagia juga, dengan senang begitu ya Bu. Ya ya Mbak, tadi kan salah satunya ketika kita sudah menulis step-step tadi ya Mbak ya. Yang kedua, hal yang penting lagi adalah kita mencari circle. Circle yang baik ini sangat menentukan Mbak. Kalau kembali kepada saya pribadi pengalaman ya Mbak ya, karena circle saya itu kebanyakan hanya di 2 circle ya Mbak ya, di keluarga dan di sekolah. Maka bagaimana saya memaksimalkan di 2 circle ini? Ketika kemudian saya alhamdulillah binikmati kata timus solihat pokoknya Mbak. Keluarga saya banyak mendukung saya, khususnya suami saya Mbak. Ketika kemudian saya punya problem seperti ini, saya punya progres seperti ini, saya sharingkan kepada beliau. Kemudian nanti beliau mengarahkan, oh
baiknya seperti ini. Oh ya, alhamdulillah Mbak Dea, itu sangat membantu saya. Dan ketika mungkin di circle yang lebih besar lagi, yaitu circle sekolah ya Mbak ya, karena saya di dunia pendidikan. Ketika kemudian pastilah ada masyarakat itu yang like dan dislike, pasti akan kita temui ya Mbak ya. Maka ketika saya menemukan yang like ini, alhamdulillah akan menjadi penyemangat bagi saya. Tapi ketika kemudian kita bersama kita menemukan circle yang dislike dengan kita, saya ambil positifnya Mbak. Oh, berarti ada nih kekurangan yang dalam diri saya yang harus saya perbaiki, yang ini harus saya evaluasi. Gitu. Meskipun kadang jengkel ya Mbak ya, manusiawi sekali nih ya. Iya, begitu Mbak Dea. Jadi perlu circle yang tepat juga Ibu. Betul, menikmati proses itu butuh circle Mbak. Betul sekali Ibu. Dan juga ini Bu Uun ya, terkait dengan menikmati proses ya Bu ya. Setelah kita berproses, tentunya kan harapannya kita bisa mendapatkan hasil yang baik begitu ya Bu. Nah mungkin ini ada tips atau mungkin bagaimana sih Bu kita agar bisa menikmati proses sehingga bisa menghasilkan hasil yang terbaik itu Ibu. Oke. Kewajiban kita sebagai manusia itu ikhtiar Mbak. Ya, dan yang selalu mungkin harus kita usahakan atau kita ikhtiarkan itu ada dua, yaitu ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah. Ikhtiar batiniah itu hubungan kepada Allah, hablum minallah itu ikhtiar batiniah kita ya Mbak ya, berdoa, bertawakal gitu. Kemudian ikhtiar lahiriah kita gimana? Ya usaha-usaha kita tadi. Ya, ketika kemudian kita merasa ya Allah usaha saya kayaknya udah maksimal nih, gitu kan? Akhirnya kita harus kembali kepada tadi ikhtiar batiniah kita. Karena tidak semua doa kita aja belum tentu semua diijabah. Tapi kan satu, belum tentu apa yang kita inginkan langsung Allah berikan, ya kan Mbak ya. Doa itu ada macam-macam nih ya. Ada yang kemudian justru Allah memberikan yang lebih baik. Iya, nanti dulu. Iya kan Mbak, gitu ya Mbak. Akan aku berikan di waktu yang tepat. Begitu ya. Jadi kita harus selalu husnudzon billah. Allah itu akan memberikan sesuai dengan prasangka hambanya. Maka salah satu dalam rangka menikmati proses ini Mbak Dea, kita harus selalu yakin bahwasanya Allah akan selalu memberikan yang terbaik, meskipun kadang yang terbaik bagi Allah itu kadang menyakitkan Mbak Dea, begitu. Tapi ternyata itu yang terbaik dan itu harus kita nikmati lagi-lagi Mbak Dea ya. Ya luar biasa Ibu ya, terkait dengan bahasan kita pada sore hari ini yaitu menikmati proses Ibu ya. Ya mungkin tadi ada yang terlewat atau mungkin yang belum tersampaikan Ibu, bagaimana kiat-kiat untuk menikmati proses kita sebagai kita manusia, terlebih saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan ini Ibu. Ya, khususnya di bulan suci Ramadan ini ya Mbak ya, kita khususnya umat yang beriman kepada Allah, kita selalu ingin di bulan Ramadan ini menggapai ketakwaan kepada Allah ya Mbak ya. Maka ternyata kita sudah menantinya sekian lama. Ketika bulan Ramadan ini tiba, maka mari kita sambut, kita maksimalkan ibadah kita dengan cara kita memaksimalkan ibadah ini termasuk dalam rangka menikmati proses ternyata Mbak Dea ya. Dan ternyata ketika nanti sudah di akhir Ramadan, ketika mungkin sebagian dari kita sudah mulai lengah, sudah mulai lelah dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, justru inilah waktunya kita untuk kembali menyemangati diri, menikmati proses akhir-akhir Ramadan untuk menjumpai bulan berikutnya yaitu bulan Syawal. Karena ternyata Mbak Dea, kalau pengalaman saya pribadi Mbak Dea, ketika kemudian Syawal itu datang, Lebaran itu datang, pasti yang kita rindukan itu apa Mbak? Masa-masa Ramadan lagi ya kan Mbak. Iya. Jadi artinya justru yang nikmat itu proses. Hasil itu kita menikmatinya hanya sebentar. Contoh kecil Mbak Dea nyambel, ya kan? Harus ngupas bawang, ngupas berambang, digoreng, diulek, prosesnya panjang, ya kan? Menikmatinya wah, nggak ada 5 menit itu. Sebentar saja, iya Mbak. Jadi artinya mari kita selalu bismillah, husnudzon billah dalam setiap kita menikmati proses yang kita jalani ini Mbak Dea. Dan tentunya kita sebagai manusia juga harus menikmati proses, selalu berikhtiar itu tadi Ibu ya. Iya betul Mbak Dea. Dan jangan lupa ikhtiarnya dua, lahiriah dan batiniah. Iya.
ya. Luar biasa ya Bu ya terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu terkait dengan menikmati proses, terlebih pada saat ini di bulan suci Ramadan Ibu ya. Iya. Jangan sampai kita buru-buru mau lebaran. Iya. Gimana ya Bu? Iya, betul sekali, tapi kita harus menikmati proses selama Ramadan kita juga Ibu ya. Betul sekali Mbak Dea ya. Ya, mungkin Ibu sebagai closing statement, Ibu ada sedikit kata-kata kepada nih closing untuk pendengar radio Purnama Sidi Ibu. Oke, pada pendengar Radio Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bulan suci Ramadan kali ini kita sudah diberi kenikmatan yang luar biasa. Setelah mungkin ketika kita bermuhasabah beberapa tahun yang lalu, kita menikmati bulan Ramadan tidak sebebas ini karena Allah memberikan nikmat corona, ya kan Mbak? Maka ketika alhamdulillah Allah sudah mengembalikan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita, mari kita maksimalkan dalam kita menikmati proses ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat menggapai ketakwaan kita yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjaga ketakwaan kita ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi selama sepanjang hayat tentunya yang kita harapkan gitu ya Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Nurul Fatimah STHI atau kita sapa Bu Uun Ibu ya, atas ilmu yang telah disampaikan juga pada sore hari ini.